Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan Bu Ayu dalam pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran kali ini masih terkait dengan pembelajaran kita di minggu lalu, yaitu tentang KPK dan FPB. Bu Ayu bangga dengan kalian karena pekerjaan kalian yang kemarin itu sudah 98% sudah. That's good. Semuanya sudah bagus, sudah bisa. Bu Ayu harap itu menjadi modal kita untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita pelajari saat ini. Karena apa yang akan kita pelajari sekarang itu terkait dengan KPK FPB, tetapi berbentuk soal cerita. Ya, dimana di dalam soal cerita itu yang diperlukan bukan hanya kita mahir dalam menyelesaikan menghitung KPK FPB-nya, tetapi kita juga harus betul-betul paham apa yang dimau dalam soal tersebut. Nah, untuk sesi pertama, Bu Ayu akan menjelaskan tentang soal cerita terkait dengan KPK. Kita lihat, ya. Di sini Bu Ayu akan menjelaskan dengan soal, ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Bu Ayu gunakan contoh soal untuk nomor 1. Ada 3 lampu. Lampu A menyala setiap 8 detik. Lampu B menyala setiap 15 detik. Dan lampu C setiap 20 detik. Berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala bersama? Jadi analoginya atau logikanya, ada 3 buah lampu A, B, dan C yang masing-masing itu durasi menyalanya itu enggak sama. Tetapi nanti pada suatu titik mereka bertiga ini lampunya akan menyala bersama. Nah, itu kapan? Di detik keberapa? Nah, itu bisa kita gunakan KPK. Ya. Jadi KPK kalau dalam soal cerita itu ada kuncinya. Letak kuncinya di mana? Letak kunci untuk menentukan soal tersebut itu penyelesaiannya menggunakan KPK atau FPB itu ada pada pertanyaannya. Kita lihat pertanyaannya kan dari sini. Berapa detik sekali ketiga lampu itu menyala bersama? Nah, bersama ini menjadi kata kunci untuk KPK. Tiap nanti kalau ketemu soal, dalam soal tersebut yang ditanyakan itu ada kata bersama, maka bisa dipastikan bahwa soal itu pengerjaannya menggunakan KPK, ya. Lalu langkahnya seperti apa? Sama, kita punya lampu A 8 detik sekali, B 15 dan C 20. Maka yang akan kita gunakan adalah bilangannya ini 8, 15 dan 20. Jadi kita akan mencari KPK dari 8, 15 dan 20. Ya, ini untuk nomor 1. Berarti kita cari dulu pohon faktor untuk 8. Bagi 2, 4, bagi 2, 2. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Kemudian 20 bagi 2, 10, bagi 2, 5. Kita lingkari yang menjadi faktornya. Nah, Bu Ayu yakin anak-anak sampai di sini pasti sudah bisa, ya, sudah mahir. Karena kemarin Bu Ayu lihat sudah oke. Hanya beberapa yang mungkin perkaliannya masih ada kebingungan. Baru kita tulis faktorisasi. Untuk 8 itu 2 pangkat 3, 15 itu 3 kali 5, 20 itu 2 pangkat 2 kali 5. Baru kita cari KPK. KPK kemarin adalah KPK itu rakus, jadi semuanya dipakai, baik itu dia punya teman maupun nggak punya teman. Lalu yang dipakai adalah pangkat terbesar. Kita lihat dulu yang punya teman, angka 2. Pangkatnya yang terbesar, pangkat 2, pangkat 3, berarti yang kita tulis pangkat 3.
Bu, pangkat 2-nya ditulis enggak? 2 ini dikalikan 2 pangkat 2 tidak. 1 kali saja tulisnya. Lalu yang punya teman lagi 5, kita tulis 1 kali. Lalu yang enggak punya teman, oh ada 3, tetap kita tuliskan. Berarti 8, 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3. Masih ada yang 2 pangkat 3 itu hasilnya 6. Karena dia mengalikannya 2 kali 3, jadi bukan 6 tapi 8 ya. Kali 5 kali 3, 8 kali 5 40 kali 3 120. Karena ini soal cerita, maka di akhirnya kita beri jadi supaya jelas 120 itu apa ya. Kita tulis jadi ketiga lampu itu akan menyala bersama pada detik ke 120 ya. Jadi yang tadinya lampu itu dari soal kita lihat dia itu sendiri-sendiri nyalanya, ini 8 detik, ini 15, ini 20, jadi mungkin kelap-kelip gitu ya lampunya. Tapi ternyata di detik ke 120 ketiga lampu ini nyala bersama. Jadi merah, lampu A nyala, lampu B nyala, lampu C juga nyala ya. Nah, ini penyelesaian untuk soal nomor 1. Kita ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini soal model KPK yang lain ya. Toko sembako dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari sekali, pemasok sabun setiap 15 hari sekali, dan pemasok mie setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 8 Juni 2020 ketiga pemasok datang bersama, maka mereka akan datang bersama lagi pada tanggal berapa? Nah, ini juga bisa kita selesaikan menggunakan KPK. Kenapa kok kita selesaikan pakai KPK? Kita lihat cirinya tadi, ada kata bersama. Kapan mereka bersama? Nah, itu salah satu ciri dari soal yang menggunakan penyelesaian KPK. Kalau kamu bingung, waduh kalimatnya kok panjang sekali ya Bu ya. Nah, bisa juga untuk mengerjakannya kita tuliskan dulu mungkin apa yang kamu pahami dalam soal ya. Jadi mungkin bisa bikin orek-orekan dulu kayak Bu Ayu. Jadi pemasok telur. Pemasok telur itu berapa hari sekali? Nah, pemasok telur itu 8. Lalu pemasok sabun. Berapa pemasok sabun? Oh, 15. Lalu pemasok mie. Pemasok mie 30. Kemudian ada lagi yang diketahui di sini. Nah, dia ketemu pertama itu tanggal 8 Juni. Maka kita tuliskan bertemu. Bertemu itu tanggal 8 Juni 2020. Yang ditanyakan kapan mereka datang bersama lagi, artinya mereka ketemu lagi. Nah, sama, kita cari KPK-nya, faktorisasi dari 8, 15, dan 30. Ini untuk apa Bu tanggalnya? Tanggal ini nanti kita gunakan untuk mencari atau menghitung tanggal berikutnya mereka bertemu lagi ya. Lalu kita cari dulu 8 itu faktornya 2 4 bagi 2 2. Lalu 15 bagi 3 5. Lalu 30 bagi 2 15 bagi 3 5. Kita lingkari yang menjadi faktornya. Nah, sampai sini
Bisa ya. Lalu kita tulis faktorisasi. Faktorisasinya berarti 8 itu 2 pangkat 3. Lalu 15 itu 3 kali 5. Kemudian 30 itu 2 kali 3 kali 5. Baru kita cari KPK. Sekat supaya jelas. Nah, KPK berarti KPK itu rakus semuanya dipakai, tapi yang sama hanya ditulis sekali pangkat terbesar. Cari yang sama dulu. 2 pangkatnya terbesar, pangkat 3 kali yang sama lagi. 3 kali 5. Hanya ditulis sekali ya. 2 pangkat 3 8 kali 3 kali 5. 8 kali 3 berapa? 24. Kemudian kali 5 120. Nah, ternyata sama ya. Tapi ini enggak sengaja ya. Jadi kita akan gunakan 120 ini untuk mencari tanggal bertemu berikutnya. 120 ini apa sih? Apakah butir, buah, atau detik kayak tadi? Kita lihat konteksnya, konteks ceritanya. Di situ konteks ceritanya itu ketemunya 8 hari, 15 hari, 30 hari. Berarti 120, kalau di sini tadi 120 itu adalah detik. Berarti kalau di sini 120 ini bukan detik, tetapi apa? Hari ya. Jadi kita punya 120 hari. Jadi KPK-nya 120 ini artinya 120 hari ya. Hari ini kenapa kok hari? Lihat ke konteks soal cerita. Kemudian langkah berikutnya apakah sampai di sini seperti ini? Ternyata tidak. Kalau yang ini kan dia hanya detik keberapa sudah langsung ketemu. Kalau ini tanggalnya kan nggak ada tanggal 120. Nah, bulannya bulan berapa? Nggak tahu. Ya, nah ini untuk kita menghitung di sini. Nah, kalau kita punya 120 hari bertemu tadi ya, bertemu itu 8 Juni 2020. Nah, langkah pertama ya. Beri di sini begini. Langkah pertama itu KPK yang kita dapat ditambahkan dengan tanggal ya, ditambahkan dengan tanggalnya. Kita punya KPK 120 berarti ditambah 8 berarti 128 ya. Kalau tanggalnya ini ketemunya 15 Juni berarti ya 120 ditambah 15. Bertemunya tanggal 20 Juni ya 120 ditambah 20 ya. Jadi KPK ditambah dengan tanggal ya, paham ya. Lalu langkah kedua, dilihat bulan bertemunya. Bulan apa bertemunya? Bulan Juni ya. Kita tulis di sini Juni. Nah, langkah berikutnya apa yang kita lakukan? Kita cari Juni itu harinya berapa. Wah Bu, harus bawa kalender? Gak perlu ya. Harus tiap hari harus lihat kalender dong Bu, itu gak harus ya. Tidak perlu juga. Kita bisa menggunakan tangan kita. Kamu bisa lihat kalau tangan kita genggam begini, yang bendol ya. Bendol ini jumlah harinya 31. Yang lembah turunan ini, jeglongan ini jumlah harinya 30 ya, kecuali bulan Februari. Kalau dia bukan tahun kabisat berarti jumlah harinya 28. Kalau tahun kabisat jumlah harinya 29. Nah, kita mau tahu Juni itu berapa hari? Ya kita hitung dari atas. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ternyata dia ada di jeglongan.
Nah, kalau ada di ceglongan berarti Juni ini punya jumlah hari 30 hari. Tulis di sini. Lalu ditulis di sini untuk apa, Bu? Ini dikurangkan. Ya, artinya ya 128 hari ini kita tutup untuk bulan Juni 30. Jadi kita masih punya berapa hari? 8 kurangi 0, 8. 2 kurangi 3, nggak bisa pinjam. Ya, berarti 12 kurangi 3, 9. Kita masih punya 98 hari. Nah, kalau masih punya 98 hari, berarti masuk ke bulan berikutnya. Habis Juni bulan apa? Juli. Nah, Juli berapa hari? Hitung lagi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di pentolan. Berarti kalau pentolan 31. Berarti di sini kita tulis 31. Dikurangkan lagi. 8 kurangi 1, 7. 9 kurangi 3, 6. Kita punya 67. Nah, karena maksimal hari dalam bulan itu 31, nah 67 ini masih banyak, masih bisa menutup bulan berikutnya. Lalu keempat setelah Juli, bulan Agustus. Berapa hari? Hitung lagi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kembali ke awal. Agustus ada di pentolan. Berarti Agustus ini bulannya jumlahnya 31 hari. Dikurangi. Ini tinggal 6, ini 3. 36 sudah 30-an. Tetapi jumlah hari dalam satu bulan itu enggak ada yang lebih dari 31. Berarti 36 ini masih bisa menutup bulan berikutnya. Maka yang kelima bulan habis Agustus, September. September berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Wah, di ceglongan. Berarti 30 hari. Maka ini dikurangkan 30. Tinggal 6. Loh, 6 ini ke bulan apa, Bu? Kok sisanya 6? Berarti 6 ini ada di bulan setelah September. Bulan apa 6 ini? Oktober. Kok nggak dikurangkan lagi, Bu? Karena 6 itu sudah di bawah 31. Ya, maka tidak perlu dikurangkan lagi karena nggak bisa menutup satu bulan. Dia tetap berhentinya sampai di tanggal 6 Oktober. Berarti kesimpulannya jadi ya, ketiga pemasok ya, ketiga pemasok bertemu bersama pada tanggal 6 Oktober 2020. Udah bukan? Nah, cukup panjang, tetapi mudah-mudahan dengan seperti ini kalian paham. Bu, saya punya logika lain yang lebih cepat, Bu. Karena saya diajari mama, diajari papa, atau dulu saya pernah les. Boleh dipakai, sangat boleh. Kalau perlu, saya mau share ke teman-teman, Bu. Saya mau kasih tahu Bu Ayu. Bagus, Bu Ayu mau sekali ya, supaya nanti kita belajarnya bisa cepat. Ya, mungkin teman-temanmu juga bisa lebih mengerti dengan cara yang kamu pakai ya. Itu nggak apa-apa, kita saling berbagi ya. Bu Ayu menggunakan ini, jika ada yang paham menggunakan ini silahkan. Tetapi jika ada yang dari mungkin orang tuanya atau kakaknya atau saudaranya atau dari siapapun punya cara yang lain, tidak salah, sangat boleh ya. Nanti yang penting ketika kamu menggunakan cara yang berbeda atau cara apapun, yang penting adalah teliti, oke? Nah, kita sebentar lagi Bu Ayu akan jelaskan yang FPB. Nah, sekarang kita akan ke soal FPB ya. Tadi kan kamu sudah mempelajari tentang KPK. Semoga
dengan penjelasan dari Bu Ayu kamu bisa nanti mengerjakan soal-soalnya. Nah, yang FPB ini lebih mudah ya. Kalau tadi KPK itu intinya adalah pada kata bersama ya kuncinya. Kalau FPB itu kuncinya dia menanyakan jumlah atau banyak sesuatu. Nah, itu kunci dari FPB. Contoh soalnya seperti ini. Fitri akan membuat beberapa gelang dari manik-manik. Fitri memiliki 120 buah manik-manik ungu, 60 buah manik-manik merah, dan 36 buah manik-manik biru. Setiap gelang terdiri atas manik-manik yang jumlah dan warnanya sama. Berapa gelang paling banyak yang dapat dibuat Fitri? Seperti yang Bu Ayu bicarakan tadi bahwa FPB itu kuncinya menanyakan jumlah. Berapa gelang paling banyak yang dapat dibuat Fitri? Berarti menanyakan jumlah gelangnya itu berapa. Nah, itu ciri dari FPB. Nah, cara mengerjakannya sama kayak KPK tadi ya. Cara mengerjakannya kita akan mencari FPB dari barang atau benda-benda yang diketahui dalam soal ini. Apa saja? 120 buah manik-manik ungu, 60 buah manik-manik merah, dan 36 buah manik-manik biru. Ya, itu yang akan kita gunakan. Berarti bilangan yang kita pakai adalah 120, kemudian 60 dan 36. 120 kita cari dulu faktorisasinya. Ya, kita cari menggunakan faktor bagi 2, 60 bagi 2, 30 bagi 2, 15 dibagi 3, 5. Kemudian 60 bagi 2, 30 bagi 2, 15 dibagi 3, 5. Kemudian 36 kita bagi 2, 18 dibagi 2, 9. Nah, 9 ya, ingat-ingat 9 ini sering salah ya. 9 belum berhenti, 9 masih bisa dibagi 3, hasilnya 3. Bukan 9 bagi 2, nggak bisa pakai koma, nggak boleh pakai koma ya. Kita lingkari yang menjadi faktornya. Setelah kita lingkari, kita tulis faktorisasi. Dari 120 berarti 2 pangkat 3 kali 5, kali 3 dulu ya. Kali 3 kali 5, lalu 60 itu 2 pangkat 2 kali 3 kali 5, lalu 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kita mau cari FPB. Kenapa FPB? Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlahnya, bukan bertemu kapan ya. Jadi kita pakai FPB. Untuk FPB ini yang dipakai bilangannya hanya yang kembar 3. Kembar 3. Yang kembar 2 nggak punya teman tidak boleh dipakai. Jadi hanya yang kembar saja. Pangkatnya yang paling kecil ya, yang kembar 3 bilangan berapa? 2 ya. Pangkatnya yang terkecil ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 3. Berarti pangkat terkecilnya pangkat 2. Ditulis lagi Bu ini? Enggak. Ini ditulis lagi Bu? Tidak, hanya 1 kali pangkat terkecil. 3 kembar 3 enggak? Oh, kembar 3. Berarti dikalikan 3. Pangkatnya yang terkecil berapa? Pangkat 2, pangkat 1, pangkat 1. Berarti pangkat 1. Ya. Lalu 5 kembar 3 enggak? 5 kembar Bu, tapi cuma 2. Tidak boleh dimasukkan ke sini ya. Berarti sudah enggak ada lagi, hanya ini. Kita hitung. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Berarti 4 kali 3 12. Nah, 12 ini apa? 12 ini menerangkan gelang yang dapat dibuat Fitri. Maka kita beri jadi banyak gelang yang dapat
yang soal mudah dulu kita bisa memahami, baru nanti kita beranjak ke variasi soal yang lain. Ya, setelah kamu menonton video pembelajaran ini, nanti Bu Ayu akan share atau mengirimkan tugas berupa soal latihan yang dapat kamu kerjakan untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap cara menyelesaikan soal cerita terkait KPK dan NPB. Itu ya anak-anak. Selamat belajar semuanya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Stay at home ya.